Hey yo Nakamatachi, kembali lagi bersama gua Yunus di channel SJNS. Bagaimana kabar Nakamatachi semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Mimin akan coba mereview manga One Piece chapter 1092. Oh iya Nakama, sebelum video ini dimulai, tolong bantu channel ini berkembang dengan cara klik subscribe, like, dan komen ya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai videonya. Manga One Piece chapter 1092 kali ini diberi judul Amukan Kuma Sang Tiran di Tanah Suci. Pada chapter kali ini, kita mendapat sebuah cover request yang diperlihatkan Jinbe yang sedang berenang diikuti oleh sekumpulan ikan Romora yang terlihat sangat senang dengan kehadiran sang kesatria laut ini. Pada halaman pertama panel pertama, kita diperlihatkan keadaan di dekat Kastil Pangea yang mengalami kerusakan akibat serangan Kuma. Dia yang baru saja diselamatkan oleh Sabo, kini kembali ke Marijoa. Beberapa prajurit istana pun meneriaki dia dan berniat untuk menghentikan Kuma. Dan di panel selanjutnya, kita diperlihatkan Kuma yang terluka sudah tertangkap dan terikat oleh rantai yang melilit di lehernya. Kuma pun mengamuk dan mencoba melepaskan diri. Salah satu prajurit berkata kalau mereka tidak bisa menghentikan Kuma yang sedang mengamuk. Kuma yang sudah terluka berusaha keras untuk melepaskan diri dari kekangan rantai yang melilitnya. Sepertinya Kuma berusaha untuk mencapai tempat yang dia tuju bagaimanapun caranya. Pada halaman berikutnya, kita diperlihatkan sebuah gelembung raksasa berbentuk telapak tangan Nikyu yang merupakan serangan milik Kuma akan meledak di area tersebut. Serangan itu bernama Ursus Shock. Akibat serangan itu, seluruh area di sekitarnya pun ikut hancur, begitu juga dengan prajurit yang menangkap Kuma. Namun, serangan ini pun mengenai diri Kuma sendiri. Dia pun hampir terjatuh dan berusaha menopang tubuhnya. Setelah itu, Akainu datang dan berkata, "Lihat apa perbuatanmu. Padahal belum lama ini terjadi insiden dengan pasukan revolusi. Tapi sekarang malah kau yang memporak-porandakan tempat ini, Kuma." Akainu terlihat marah pada Kuma. Di panel selanjutnya, kita diperlihatkan para kaum naga langit yang sedang mengeluhkan tentang persediaan makanan yang mulai menipis di Marijoa. Akainu pun marah karena sedang banyak prajurit yang terluka, dan seharusnya prioritas mereka sekarang adalah menghentikan Kuma karena sudah menyebabkan kerusakan di area tersebut. Lalu Akainu pun berkata, "Jika kami tak bisa mengendalikan sosok berbahaya sepertimu, maka kami tidak bisa membiarkanmu berkeliaran bebas begitu saja. Seharusnya kesadaran dirimu sudah hilang sejak lama." Ya, di sini karena Kuma sudah dimodifikasi lagi oleh Dr. Vegapunk untuk menjadikannya robot seutuhnya agar bisa mematuhi perintah mereka tanpa terkecuali. Namun di sini Kuma ternyata masih memiliki kesadarannya, dan ini membuat Akainu bingung. Oke, pada halaman berikutnya, kita diperlihatkan Kuma yang sudah terluka parah berusaha kabur dari Akainu tanpa melawan. Sepertinya Kuma sedang menuju ke suatu tempat. Akainu pun mengejarnya dan berusaha menghentikan Kuma. Pada halaman selanjutnya, kita diperlihatkan Akainu yang sedang mengejar Kuma nampaknya kehilangan jejaknya. Dan kemudian, kita diperlihatkan Bani yang sedang terikat sedang berbicara dengan seseorang. Dia pun sedang mendengarkan penjelasan dari orang tersebut. Mau sekeras apapun dia berteriak, kesadaran Kuma tidak akan kembali. Kuma sendiri yang mengajukan diri untuk merubahnya menjadi senjata tempur. Bani pun marah dan berkata kalau ayahnya tidak mungkin meninggalkannya hanya untuk melakukan itu. Kemudian kita diperlihatkan Akainu yang sedang berdiri. Lalu ada seorang kaum naga langit yang menanyakan kemana perginya Kuma dan menyalahkan Akainu karena seorang panglima besar tidak bisa menangkapnya. Akainu bergumam tentang tujuan sebenarnya Kuma. Padahal dia sudah kehilangan segalanya, baik itu kesadaran dan hatinya sekalipun. Di halaman berikutnya, kita berpindah ke Egghead. Kita diperlihatkan armada angkatan laut yang sedang berusaha untuk menghancurkan senjata monster laut agar mereka bisa berlabuh di Fabrio Pass. Setelah menghancurkan senjata monster laut, mereka pun berhasil berlabuh di Fabrio Pass. Dan kemudian kita diperlihatkan pertarungan Luffy melawan Kizaru. Di sana, Luffy sudah memasuki Gear 4 Snake Man dan sedang berusaha menyerang Kizaru. Dia pun memuji kekuatan Luffy dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari orang yang telah mengalahkan Kaido, kau memang kuat."
Lalu Kizaru pun menanyai apa maksud Luffy melindungi Vegapunk, padahal Luffy hanyalah seorang bajak laut. Luffy pun membalikan pertanyaannya pada Kizaru, kenapa mereka ingin membunuh Vegapunk. Kemudian, Kizaru pun terbang mundur untuk bersiap menyerang Luffy. Kizaru pun berkata kalau dia sebenarnya tidak ingin membunuh Vegapunk, karena mereka merupakan teman sejak dulu, dan dia meminta Luffy untuk tidak menghalanginya. Kizaru pun meluncur ke arah Luffy dan berkata, kecepatan adalah kekuatan. Kemudian, Luffy pun terkena tendangan Kizaru dan terpental jauh hingga menghancurkan robot Vega Force 1 milik Vegapunk. Sementara itu, Franky, Bunny, dan Lilith masih berada di dalam robot tersebut dan berusaha lari keluar. Vega Force 1 pun meledak dan hancur. Lilith marah karena Vega Force adalah robot impian mereka sejak dulu. Namun untungnya, Sunny baik-baik saja walaupun terjatuh. Lalu Bunny pun berhadapan dengan Kizaru. Kemudian Kizaru berkata kepada Bunny kalau dia datang ke sini dengan perintah untuk membunuh Vegapunk yang sangat dibenci oleh Bunny. Kemudian, Bunny pun mencoba menyerang Kizaru sambil berkata kalau orang yang ingin dia habisi sudah berubah. Kizaru pun meminta untuk jangan memaksa dia melukai orang-orang yang dia kenal selain targetnya. Bunny pun terkena tendangan Kizaru dan terpental jauh. Kemudian, Franky mencoba menyerang Kizaru dengan Radical Beam. Namun sayangnya, serangan itu tak mengenai Kizaru. Lalu Kizaru pun menghilang dari hadapan Franky. Franky yang khawatir dengan lab test pun menghubungi Usopp yang berada di ruang komando. Lalu di panel selanjutnya, kita diperlihatkan keadaan di dalam lab test. Usopp yang menerima telepon dari Franky pun menanyakan apa mereka baik-baik saja, karena mereka khawatir dengan ledakan yang terjadi tadi. Dan kita diperlihatkan Dr. Vegapunk yang sudah berhasil memecahkan kodenya. Karena Vegapunk sudah berhasil memecahkan kodenya, Usopp pun memberitahukannya kepada Franky kalau perisai laser sudah bisa dibuka dan menanyakan apa mereka sudah membawa Vega Force 1 dan kapalnya ke belakang. Franky belum sempat menjawab, tiba-tiba Kizaru datang dan berkata kalau rencana mereka untuk melarikan diri sudah gagal dan robot impian Vegapunk pun sudah hancur. Di halaman ini kita diperlihatkan adegan di mana Brook, Usopp, Nami, Atlas, dan Vegapunk terkejut dengan kedatangan Kizaru. Kemudian Kizaru pun berkata kalau dia berharap semoga Vegapunk paham kalau ini adalah misi yang berat juga untuknya, dan dia berharap agar tidak lama-lama menjalankan misi ini. Kemudian, Luffy yang sudah memasuki Gear 5 pun berubah menjadi raksasa dan menangkap Kizaru dengan tangannya. Melihat hal ini, Nami, Usopp, dan Dr. Vegapunk pun terkejut dan mengeluarkan bola mata mereka. Tapi nampaknya Kizaru yang sudah tertangkap terlihat santai saja dan berkata, akhirnya muncul juga. Lalu Luffy pun berkata, berani-beraninya kau menghempaskanku hingga ke bawah sana. Nampaknya akibat tendangan Kizaru tersebut, Luffy terpental hingga ke bawah tanah dan melewati perisai laser. Kemudian di akhir kita diperlihatkan Ancient Robot yang bersinar matanya. Sepertinya diaktif kembali setelah mendengar detak jantung Luffy. Nah itu dia tadi manga One Piece chapter 1092. Bagaimana menurut nakama semuanya? Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya.